Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah ba'da zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa Allah sebentar nanti malam kita akan masuk sahur yang ke-15. Dengan harapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita hari pertama hingga hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat wal afiat, bisa kita melaksanakan puasa kita secara sempurna. Singkat saja saya akan lanjut tadi subuh karena cuma 2 dan saya habiskan 2 dulu. Baik, Rasulullah alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan lataman an takuna sanatuhu kulluha Ramadan. Sekiranya umatku ini mengetahui apa-apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, pasti kita semua menginginkan semua bulan setahun menjadi Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'ah, karena semua kebajikan itu Allah kumpulkan pada bulan Ramadan. Di antaranya wa ta'ata maqbulah, seluruh ketaatan kita selama dalam Ramadan sekecil Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabah, dan yang kedua seluruh doa insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dalam Ramadan ini kita maksimalkan, dan ini karena sudah memasuki sebentar malam, sudah 15 malam, perlu satu hal amal yang kita harus ingat, yaitu walaupun puasa kita sudah maksimalkan 30 hari atau 29 hari tidak pernah kita tinggali. Salat tarawih pun sedemikian. Tetapi pada akhirnya Rasulullah SAW katakan, saumu syahr Ramadan mu'allakum bainas sama'i wal ard. Puasa Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh atau 29 hari yang kita laksanakan itu, pahalanya masih terkatung-katung antara langit dan bumi. Terkecuali sebelum khatib hari raya naik di mimbar, malam itu atau pagi itu kita tebus jiwa kita illa bi zakatil fitri, yaitu kita tebus dengan zakat fitrah hanya Rp45.000. Insyaallah pahala puasa kita akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jiwa kita. Tapi 11 bulan Allah berikan sesuatu kenikmatan yang menghidupkan kita, seperti rezeki, uang yang banyak, harta yang banyak. Apakah 11 bulan itu kita sudah cuci atau belum? Maka dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 Allah tegaskan, ini fi'il amr nih, perintah, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah bilang, ambillah sebagian harta yang kutitipkan kepada mereka. Gunanya untuk apa? Dibersihkan supaya hati mereka menjadi tenang. 11 bulan wallahu a'lam bissawab. Rezeki yang kita dapatkan, apakah jalan yang betul-betul diberkahi Allah? Apakah jalan yang betul-betul dihalalkan oleh Allah? Wallahu a'lam bissawab. Makanya perlu dengan dalam Ramadan ini, mari kita perhitungkan. Karena Nabi bilang, bima anfaqa, dari mana engkau dapatkan harta yang sebanyak itu? Dari mana engkau mendapatkan uang yang sebanyak itu? Kalau memang jerih payah sendiri, hasil keringat sendiri, insya Allah. Tapi kalau keuntungan yang dapatkan tanggal 14 Februari menerima serangan-serangan fajar kas keluar Ramadan ini, tidak bisa dengan doa bertobat,
tetapi kembalikan pula dengan uang, yaitu infak sedekah dengan niat ya Allah, memang pada saat itu terpaksa aku terima serangannya itu, tetapi hari ini jangan sampai racun itu bisa berdiam dalam perut saya, bisa menjadi masalah. Karena Ramadan ini pasti menghilangkan racun-racun yang ada pada darah kita, racun-racun yang ada 14 hari hilang semuanya itu. Makanya jangan didiamkan, cuci Ramadan ini. Ini serius nih. Tak, Nabi bilang wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Uang yang sebanyak itu diterima itu dari mana? Apa memang jeripayah sendiri? Apakah hasil keringat sendiri? Ataukah tiba-tiba engkau mendapatkan sebanyak itu dari mana? Tentu itu tidak dihalalkan atau tidak diberkahi oleh Allah. Kas keluar dalam Ramadan ini. Alhamdulillah kemarin yang bisa tembus, yang mengantarkan bantuan ke Gajah itu Basnas Pusat, kurang lebih 350 miliar tembus, alhamdulillah, dengan beberapa truk. Itu Basnas Pusat, Basnas Indonesia. Makanya jangan ragu, titipkan sesuatu ke Basnas yang terpercaya, yang akan insya Allah sesuatu yang sudah salukan sedikit pun insya Allah tidak akan hilang amal ibadah yang kalian titipkan itu. Dengan demikian jemaah dirahmati Allah, supaya sebelum Allah peringatkan kita, kalau kita tidak pernah cuci, nanti Allah cuci. Ya, ketika badan tidak sehat, lari ke dokter. Dokter malam itu dikatakan, Pak, mulai hari ini jangan lagi minum teh gula, jangan lagi makan nasi, jangan lagi makan daging. Kondok, saya makan apa? Bete. Lanjut 1 bulan kemudian, periksa lagi. Bapak mulai hari ini harus cuci darah 2 kali 1 minggu. Habis. Allah akan ambil sedikit-sedikit. Makanya saling mengingatkan dalam Ramadan ini. Cucilah segera. Karena apa? Tabungan yang insya Allah dilakukan untuk akan di sana pasti akan menerimanya. Tapi kalau disembunyikan, mungkin sebelum kita nikmati sebagaimana nasihat malaikat Jibril alaihi salam, ada 3 nasihat yang harus kita camkan. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariku wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Jibril menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Silakan. Hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Wahbab man syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah sesuatu apa yang engkau cintai, tapi kelak pasti engkau akan berpisah dengannya. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita duluan, pasti kita yang meninggalkannya. Rumah yang dibangun yang mewah, tak mungkin engkau akan dikuburkan di dalamnya. Pasti yang kita bangun itu, wallahu a'lam bissawab. Kalau kita yang duluan, berarti akan orang lain yang akan masuk di rumah itu. Mobil yang kita belikan, hari ini kita bawa berdua dengan istri, tapi 1 kali kelak pasti orang lain yang akan membawa mobil itu dan mengambil mobil itu. Begitulah, makanya perlu harus ada batasi dia. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Berbuatlah sesukamu. Silakan. Mau buat apa saja terserah. Tapi kelak akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Semua kita tahu setiap malam Jumat mungkin baca Yasin dan kalimat itu akan dibaca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kemudian mulut kita sudah dikunci mati. Yang menjadi saksi dan bicara tangan ini nih. Jari-jari akan bilang, iya betul, saya yang tanda tangan, saya yang terima. Jadi kira-kira mau lari kemana? Saya kira itulah sekedar peringatan, balighu anni walau ayah. Mari kita camkan bersama sehingga dalam Ramadan ini berkesempatan cuci hati, cuci diri, cuci harta. Kalau tiga-tiga ini kita sudah melakukan, insya Allah pasti akan mendapatkan keberuntungan di hari kemudian saat waktu menjemput, yaitu sakratul maut. Terima kasih dan mohon maaf apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi bahan renungan bagi kita. Dan saya tutup, tadi subuh saya sudah angkat itu. Bapak-bapak kalau ingin mencari amal sungguh sangat mudah sekali, yaitu lahan amal ibadah kita seorang suami, yaitu pada diri istri. Maka dalam Ramadan ini sayangi mereka baik-baik. Kenapa? Suami ketika memegang tangan pertama istri, satu kali pegang tangan istri, pegang tangan nih, itu dapat pahala 1, diangkat derajat 1, dan diampuni dosa 1. Tapi tidak boleh tangan kosong. Jadi subuh habis pegang tangan, itu akan pasti raba ini. Alhamdulillah. Tapi kalau tangan kosong, dia sudah mulai muka soe. 2. Siapa mencium testa istri dapat 10 pahala dan diangkat 10 derajat. Dosa dia 10 diampuni. Itu cium testa. Tapi yang 40 ke bawah jam-jam begini jangan cium. Jangan sampai strom naik, bahaya. Yang ketiga, siapa pelukan istri pahalanya 100 diberikan dan Allah angkat 100 derajat, dosanya diampuni oleh Allah 100 dosa. Itu baru istri 1. Kalau siapa punya istri 4, dosa selesai sudah. Iya. Mail yang paling beruntung nih. Jadi mail. Mudah-mudahan insya Allah itulah yang terakhir. Jadi pulang membahagiakan istri, karena biasa kalau 15 ke sana, suami kadang-kadang tidak pulang-pulang dari masjid karena lari dari serangan istri. Karena biasa sudah lagi hari 10 terakhir, sekarang istri sudah mulai susun proposal, terigu 1 sak, mentega. Dia susun tuh bahan-bahan kui semua. Bilang, Pak ini, Pak Itua bilang di sana saya buka sisa zakat fitrah. Maitua bilang sudah pakai setengah dulu. Nanti habis Ramadan baku atur dengan imam lah bayar setengah lagi. Na'udzubillahi min dalik. Nah itu saja, terima kasih, mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padula di mailong untung istri 3. Yang menyampaikan tausiah